Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempraktekkan praktek kunci kasus 3. Perkenalkan, nama saya Mega Hardianti Utami SPD sebagai pengamat. Kemudian Ibu Jihat Hayati SPD sebagai kunci. Lalu Ibu Kurnia SPDSD sebagai kunci. Saya akan membacakan kasus 3. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah dan menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyambut? Skenario-nya, pada hari sebelumnya, Ibu Nia membuat janji kepada Ibu Puput dengan menelpon Ibu. Baik Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang Halo, Assalamualaikum. Oh iya Bu Nia, ada apa Bu? Tumben nih Bu telepon Bu. Mau tanya, kira-kira besok ibu ada waktu nggak ya? Saya pengen curhat nih. Besok ya. Kedengarannya Bu Nia lagi ada masalah ya Bu ya. Bisa Bu, bisa. Tapi setelah anak-anak pulang kali ya Bu ya. Nanti saya tunggu di ruang guru Bu, kita ngobrolnya. Oke, terima kasih ya Bu Puput. Besok setelah Iya, sama-sama anak-anak Bu. pulang sekolah, kita ketemu di ruang guru ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa, Assalamualaikum. tapi tidak mimpi-mimpiku. Waalaikumsalam. Masuk Bu. Sini Bu, duduk. Ya, terima kasih Bu. Iya, mohon maaf sebelumnya. Saya telat. Tadi kelas 6 sholat berjamaah terlebih dahulu Bu. Oh gitu. Ya Bu, nggak apa-apa. Itu kan kebiasaan bagus. Sebelumnya saya mohon maaf ya sudah mengganggu waktu ibu. Tidak apa-apa Bu, dengan senang hati. Saya tidak merasa terganggu sama sekali. Oh iya Bu Nia, kemarin waktu Bu Nia telepon, Bu Nia gimana? Oh ya Bu. Iya Bu, saya memang lagi punya masalah. Saya membutuhkan seseorang yang bisa memahami masalah yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu. Saya Bu, bagaimana sih Bu ceritanya? Ini loh Bu, kemarin saya disupervisi. Sepertinya ada yang salah dalam proses itu. Oh begitu. Berkaitan dengan masalah ini, apa yang Bu Nia harapkan dari pertemuan kita kali ini Bu? Saya ingin mendapatkan solusi Bu dari masalah yang saya hadapi ini. Memang permasalahannya bagaimana sih Bu Nia? Sehingga saya melihat Bu Nia ini sepertinya kelihatan gelisah, kemudian merasa tidak nyaman. Itu loh Bu, kemarin waktu saya mengajar saya kan seperti
menggunakan media belajar yang lain. Terus respon pengawas itu seperti apa, Bu? Nah, itu yang jadi masalahnya, Bu. Beliau menginginkan guru itu mengajar harus menggunakan buku teks. Oh begitu. Ini Bu, kalau saya boleh tahu, Bunia memang kenapa mengajar tidak menggunakan buku teks? Jadi, Bu, saya sudah membuat PPT untuk mengajar dan juga sudah pakai proyektor. Kemudian alat peraga juga saya siapkan. Saya juga mengajar menggunakan laptop. Kemudian pembelajaran juga mengacu pada kurikulum. Tapi kenapa saya masih harus menggunakan buku teks? Iya ya Bu. Bunia sudah menyampaikan alasan itu kepada pengawas. Sudah, Bu, tapi sepertinya beliau tersinggung dan tidak menerima penjelasan saya. Saya jadi bingung nih, kok beliau ekspresinya langsung begitu. Saya kan jadi merasa tidak enak. Itu loh, Bu, kok saya salah? Menurut saya sebenarnya Bunia itu tidak salah, Bu. PPT itu kan rangkuman dari buku teks juga. Kemudian Bunia juga mengajarnya sudah menggunakan media yang lain ya Bu ya. Tentu mungkin hal ini tidak sama dengan cara berpikirnya antara pengawas dengan kita. Mungkin pengawas itu berpikirnya apapun media dan bahan ajarnya, buku teks itu sebagai acuan untuk mengajar Bu. Mungkin seperti itu pemikiran pengawas. Juga ya, Bu. Terus kira-kira solusi apa yang dipikirkan Bunia untuk masalah ini? Ya, karena pengawas sudah punya sikap melaporkan juga hal ini kepada kepala sekolah, cepat atau lambat, saya pasti juga akan dipanggil kepala sekolah. Saya harus siapkan jawaban sesuai kondisi dan alasan tadi, Bu. Benar sih Bu, sepertinya kepala sekolah juga harus tahu alasan Bunia dalam hal ini. Dia tidak hanya menelaah laporan dari satu pihak. Saya juga begitu, Bu. Nah, apakah Bunia punya gambaran solusi lain sekiranya alasan itu nanti tidak diterima oleh Bapak Kepala Sekolah? Gimana ya, Bu? Apa saya harus minta maaf pada pengawas dan mengajar sesuai yang diinginkan? Nah, itu maksud saya Bu. Bunia harus siapkan solusi alternatif sekiranya alasan pertama tidak diterima dan bisa jadi malah mengunci suasana Bu. Jadi saya tetap akan berusaha dulu karena tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah yang ada di antara saya, pengawas, atau kepala sekolah tidak terima dengan itu, maka saya akan pakai cara yang kedua. Itu saja ya. Tepat sekali Bu. Menurut saya ini memang harus diselesaikan sehingga Bunia bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja. Ya, Bu, saya juga tidak ingin masalah itu semakin saya. Nah, sekarang kita susun komitmen nih. Kira-kira Bunia kapan akan menindaklanjuti masalah ini? Saya nunggu dipanggil kepala sekolah aja kali ya. Menurut saya sebaiknya Bunia tidak usah menunggu dipanggil kepala sekolah Bu, supaya ketidaknyamanan Bunia ini tidak berlarut-larut. Iya sih, berarti baiknya saya menghadap ke kepala sekolah saja ya Bu ya, dan nggak usah nunggu dipanggil. Mungkin sebaiknya seperti itu Bu. Berarti saya akan menghadap kepala sekolah, menceritakan kronologi persoalan yang ada antara saya dengan pengawas. Saya juga akan bercerita alasan saya tidak memakai buku teks. Nanti kalau Bapak Kepala Sekolah juga tidak menerima alasan saya dan menilai saya melakukan kesalahan, artinya saya yang harus meminta maaf dan merubah gaya mengajar saya. Karena kalau kepala sekolah juga menganggap ini sebagai suatu kesalahan, mungkin saya memang salah, jadi saya harus memperbaiki diri. Ya, betul sekali Bu. Terkadang memang sesuatu yang menurut kita tepat belum tentu baik menurut ukuran orang lain. Bu Nia ini bijaksana sekali. Demikianlah.
warahmatullahi wabarakatuh.